tapak suci ada di sekolah, kemudian ada di perguruan tinggi. Tadi menyampaikan bahwa tapak suci di luar sekolah. Ini seperti apa ini? Menarik ini. Tapak suci tapi di luar dua lembaga pendidikan ini yang selama ini mensuplai banyak kader tapak suci. Jadi tapak suci ini bergerak dari bawah. Semangatnya semangat mencari ridha Allah. Betapa tidak? Jadi ketika sekolah-sekolah dan mana tidak bisa diselenggarakan, maka ada di kampung-kampung, ada di surau-surau, bahkan ada di luar itu komunitas-komunitas pecinta tapak suci itu menyelenggarakan latihan secara kelompok berkelompok. Satu kelompok bisa 20 orang, bahkan 5 orang pun jadi. Sehingga apa yang diserukan pimpinan pusat dengan adanya kurikulum itu pun, kurikulum tapak suci bisa mereka timba ilmunya, mereka gali, mereka teruskan, bahkan menemukan cara-cara baru untuk bisa bergerak di dalam pandemi ini. Survival. Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi sesungguhnya selain di sekolah, selain di perguruan tinggi atau di amal usaha Muhammadiyah gitu, ternyata kelompok-kelompok yang latihan tapak suci itu banyak begitu ya. Banyak, iya. Bahkan ini juga saya jadi teringat teman saya yang biasa host di sini, Pak Budi Santoso. Oh ya. Ini Pak Iqbal sudah bergabung, kita sabar dulu. Assalamualaikum Mas Iqbal. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung Mas Iqbal. Gimana kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Iya, kita sudah mulai nih Mas Iqbal. Kita udah diskusi dengan Ustadz Muhammad Bahriyadi ini sambil kita menunggu Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Pak Afnan ini. Siap, Mas. Baik, kita lanjutkan dulu dengan Ustadz Didi. Tadi kita menyampaikan bahwa banyak sekali sesungguhnya kelompok-kelompok. Jadi saya teringat ya, zaman dulu itu namanya perguruan tapak suci itu kan dari kampung, bahkan ada di gunung dan lain sebagainya. Kemudian setelah kekinian gitu, tapak suci ada di berbagai lembaga seperti sekolah, ada perguruan tinggi. Kemudian ternyata dalam kondisi pandemi ini ada hal-hal baru tadi yang disampaikan Ustaz Didi terkait dengan komunitas-komunitas yang mencintai pencak silat ini. Saya mau bisa ceritakan, coba pemirsa lihat, saya mengapresiasi dari paguyuban tapak suci 90 ini. Oh, ada mananya 90 itu? Ada 90, ini berbagai angkatan ada di sini. Pada waktu itu angkatan 90 segala lapisan yang lahir tahun mereka ikut tapak suci tahun 90 ini. Oh, tahun 90 ikut ya. Itu ada paguyuban seperti ini. Salah satunya ini membuat masker sebagai identitas mereka untuk tetap latihan dan eksis. Jadi ini paguyuban ini mengakomodir kegiatan-kegiatan tapak suci yang ada di luar sekolah, secara kekeluargaan, secara jamaah mereka untuk latihan bersama. Jadi mungkin ke depan kita akan lihat tapak suci itu per PRM barangkali tiap ranting gitu Pak Didi ya. Bisa. Apakah sudah mulai terlihat fenomena semacam itu? Ya mau nggak mau menghadapi seperti ini kita tidak bisa tinggal diam supaya keluarga-keluarga kita sehat dan sebagainya. Tentu dengan new normal yang ada gitu. Itu insya Allah bisa dikemas. Bahkan untuk mengemu gerakan-gerakan kebugaran itu bisa saja disampaikan ke warga-warga Muhammadiyah itu. Iya, bagi yang ingin sehat gitu kan, kemudian jadi perkasa juga, tidak hanya senam, tidak hanya aerobik, tapi juga ikut. Karenanya tapak suci ini mengajak, karena nanti akan ada milad tapak suci ke-57. Kami mengajak untuk warga Muhammadiyah. Mas Iqbal Chandra juga akan menjadi contoh teladan nih. Kita harus sehat. Tidak ada jasmani. Apa yang menjadi sehat? Yang penting adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Didi. Menarik sekali karena memang dari doktrin awal dari tapak suci kan memang demikian. Mas Iqbal? Iya. Iya, baik. Tentu kita meskipun sudah lewat setahun, 2 tahun bahkan ya, kami mengucapkan selamat ya bahwa membawa harum bangsa ini dengan menghadiahi negeri ini sekeping medali emas dari tangan Mas Iqbal. Nah, kita ingin tahu apa yang kemudian kita tahu bahwa ayah Mas Iqbal juga adalah seorang pencak silat ya, atlet atau bukan saya kira pencak silat ya. Apa yang kemudian membuat Mas Iqbal menjatuhkan pilihan kepada tapak suci ini? Oh, karena kebetulan ini juga sih Mas, ibu bapak saya juga kader tapak suci. Kebetulan bapak saya pendekar, udah pendekar. Jadi ya emang dari kecil kan ngelihatnya silat gitu. Bapak ngelatih, jadi
ala bisa karena biasa. Jadi Oke. saya senang itu karena sering lihat anak-anak latihan. Terus juga kalau bapak saya bilang apa ya, anak laki-laki itu harus bisa bela diri gitu. Bukan buat gaya-gayaan, tapi minimal bisa jaga diri sendiri. Untuk jaga diri sendiri begitu ya. Baik, Mas Iqbal, bisa digambarkan peta tapak suci itu sendiri di pelatnas itu kan banyak sekali pesilat begitu ya. Nah, peta tapak suci di antara para atlet atau pesilat nasional itu seperti apa sih? Alhamdulillah pesilat tapak suci itu untuk tiap tahunnya selalu ada aja gitu Mas. Selalu ada menyumbangkan atletnya untuk masuk di tim pelatnas. Dulu sebelum saya itu ada senior saya dari Sulawesi Selatan, ada juga dari Jogja, terus ada juga dari Sumatera Selatan, dan kebetulan waktu saya Asian Games, kebetulan kepala pelatihnya bahkan itu perguruan tapak suci, gitu Mas. Oh, begitu. Dan atletnya itu ada 2 orang, saya sama Eko dari Jawa Timur. Gitu. Baik, jadi ternyata cukup memberi warna gitu dalam pelatnas. Iya, kalau boleh tapak kita suci selalu tanya, ada, iya tentu gitu. ya, sebagai masyarakat tentu ingin tahu sebetulnya yang membedakan mungkin dari berbagai hal ya, boleh pola pikir, boleh pola gerakan dan lain sebagainya, tapak suci dengan perguruan silat lainnya apa sih? Kalau menurut saya sendiri bedanya tapak suci sama perguruan lain, keimanan dan keislamannya Mas. Tapak suci kan slogannya dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Dengan slogan itu aja kita udah tahu gitu kalau memang tapak suci itu selain prestasinya tinggi, iman dan akhlaknya juga harus bagus gitu. Harus bagus begitu kan? Iya. Baik, Mas Iqbal. Ustaz Didi, luar biasa. Memang tonggak awal dari tapak suci itu sendiri adalah iman begitu ya. Nah, dalam sejarah yang saya baca bahwa tapak suci didirikan salah satunya untuk menanggulangi menghadapi komunisme. Ini kan 63 waktu itu ya. Jadi sesungguhnya mungkin bisa Ustaz Didi gambarkan bagaimana sesungguhnya perjalanan awal tapak suci pada saat itu terkait dengan berbagai hal di negeri ini, termasuk salah satunya menghadapi komunisme saat itu. Ya. Jadi tapak suci ini bisa mewarnai dalam segala hal, termasuk dalam perjuangan kebangsaan. Pada saat sekarang ini pun tapak suci berbagai kader bahkan pendekar di berbagai wilayah terus menggelurakan untuk menegakkan li'ilah kalimatillah, perjuangan mengagakkan Islam bahkan mencintai negeri ini. Terbukti ada Mas Iqbal ini dengan keimanannya, beliau membawa nama baik tidak hanya perguruan tetapi nama bangsa dan negeri ini. Bangsa dan negara ya. Ini luar biasa. Selanjutnya, terhadap paham-paham seperti ini, tapak suci berada di garda terdepan untuk menghadapi segalanya. Karena jiwanya telah dibeli dan ditukar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan Mas Chandra yang demikian itu. Dia akan berada di gelanggang yang dia ingat adalah kebesaran Allah. Di siapapun yang dia hadapi, dia tidak akan gentar menghadapi siapapun. Bukankah begitu, Mas Chandra? Ya. Betul Pak. Bagaimana? Bagaimana dengan jiwa tapak suci ketika di gelanggang itu? Seperti yang disampaikan Ustaz Didi, begitu? Iya, berpengaruh sekali Mas. Saya ngerasain kalau istilahnya sebelum bertanding, saya baca doa, terus bacain doa yang biasa di pembukaan tapak suci itu, emang ngerasa saya kuat gitu, istilahnya saya udah ada yang dampingin, istilahnya kayak gitu. Jadi saya nggak gentar lagi mau ketemu siapa, ketemu saya yakin Allah pasti bantu saya gitu. Baik, menarik sekali diskusi kita Ustaz. Namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali kepada acara kita yang kita cintai, Coffee Talk on TV yang diselenggarakan oleh MCCC dan TVmu didukung oleh Lazismu. Sudah lengkap hadir bersama kita Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pak Afnan Hadi Kusuma. Assalamualaikum Pak Afnan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Afnan ya? Alhamdulillah. Pak Didi juga masih bersama kita dan juga Mas Iqbal Chandra Pratama. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita akan hormat dulu Iya. dengan tapak suci gitu. Hormat. Baik. Terima kasih Pak Afnan atas kehadirannya meluangkan waktu yang sangat padat tentunya. Pak Afnan, kita tahu bahwa
muktamar itu diundur kemungkinan di 2022. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan atau program-program PP Tapak Suci khususnya dalam kondisi yang seperti ini melihat ke 2022 mendatang? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Dede. Selamat sore Mas Bariyati, selamat sore Mas Didi, Mas Iqbal Chandra, dan para pemirsa semua. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersilaturahim. Nah, Mas Dede yang saya hormati menjawab pertanyaan tadi kaitannya dengan pengunduran muktamar ya. Kita di Tapak Suci juga mengalami hal yang sama. Jadi Tapak Suci itu rencana pada bulan Mei kemarin itu ada 3 event pelatihan, Mas. Jadi pelatihan untuk IT ya. Kita sedang mencanangkan untuk pendataan melalui IT gitu. Dan ini ada pelatihan 3 tahap. Dan itu kita batalkan semua. Kemudian yang kedua, rencana tanwir Tapak Suci juga kita batalkan. Rencana kejuaraan nasional remaja juga kita batalkan gitu. Kemarin ada usul dari dari luar daerah gitu, supaya kejuaraan nasionalnya itu melalui website. Cuman nggak bisa, saya nggak bisa membayangkan gitu ya. Bagaimana kejuaraan nasional melalui website itu. Ya. Nah, padahal kita lebih banyak fisik, betul. ketemu fisik secara fisik gitu, kalau kejuaraan nasional. Nah, dia bilang kalau seni gimana? Kalau penyelenggaraannya itu ya di negara yang sudah seperti di Eropa dan Amerika itu bagus. Tapi di Indonesia ini masalah sinyal saja jadi persoalan gitu. Ya. Ini bagaimana mau kejuaraan itu? Nanti banyak komplain. Nah, sementara kita undur gitu, tapi acara milad rencana tanggal 9 Agustus tetap jalan. Daring ya. Ya. Dan ada yang hadir, cuman kita batasi 50 orang. Oke. Kemudian ada juga dipusatkan di mana nih tempatnya? Di kantor DPD, di kantor saya. DPD ya. Baik. Jadi kantor cabangnya PP Tapak Suci itu kantor DPD itu. Kantor cabang utama. Itu nanti di sana. Kemudian ada pemutaran film Sang Pendekar, film pendek gitu di sana juga. Nah, mudah-mudahan nanti lancar. Nah, intinya begini, PP Tapak Suci saya sampaikan waktu di Tanwir Muhammadiyah ya, yang melalui daring itu. Melihat perkembangan yang seperti ini, kita melihat dari aspek 3. 1, aspek kesehatan. Yang kedua, aspek keselamatan peserta. Kemudian yang ketiga, aspek sosial ekonomi. Sehingga menurut kami ya harus memenuhi 3 aspek itu. 1, kesehatan, 2, keselamatan, yang ketiga aspek sosial ekonomi. Kenapa? Karena muktamar itu biasanya kalau emak-emak terutama atau wirausaha kita itu melihatnya dari aspek ekonomi kan. Nah, kalau muktamar lewat daring kan nggak ada aspek ekonominya. Gitu. Kurang greget gitu ya. Kurang greget. Jadi ada 3 itu. Baik. Nah, materi silahkan dari PP Muhammadiyah. Yang selanjutnya kita tanwirnya juga mengikuti pengundurannya ya, biasanya 2 bulan sebelum muktamar. Oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ke Mas Iqbal, ini karena beliau seorang atlet, tentu kita ingin bertanya lebih dalam tentang pencak silat dari sisi olahraga begitu. Kita tahu bahwa yang juara, para jawara pencak silat saat ini mayoritas di Asia, bahkan Asia Tenggara lebih kecil lagi. Sesungguhnya peta pencak silat ini di dunia gitu seperti apa sih? Karena kita pernah mendengar bahwa pencak silat ingin ditayangkan dipertandingkan di Olimpiade begitu.
Bagaimana Mas Iqbal? Oh, mungkin untuk pencak silat sendiri itu udah nyebar ya Mas, ke semua negara. Terbukti ada pertandingan di Eropa itu setiap setahun sekali ada namanya Belgium Open. Oh, Terus Belgia juga ya? ada Belanda Open, cuman nggak nentu, kadang 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali. Nah, itu bukti bahwa pencak silat ini udah tersebar luas di seluruh dunia. Mungkin cuman organisasinya aja atau induk organisasinya aja yang belum terdata sama PB atau mungkin KONI pusat atau gimana gitu, saya kurang tahu juga. Tapi kalau untuk setiap kejuaraan di Eropa, saya udah ikut 5 kali kejuaraan di Belgia Open itu. Banyak peminatnya, malah banyak. Oh, gitu. Warga-warga asing itu malah senang sama pencak silat karena Lokal gitu ya? mereka suka yang indah gitu kan. Terus pencak silat juga khas gerakannya dibandingkan bela diri lain. Baik, ini berarti terkait induk organisasi yang bisa membawa itu menjadi sebuah cabang olahraga yang dipertandingkan begitu ya? Iya, betul. Baik, sekarang Ustadz Didi, kalau melihat tapak suci di sini berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi sesungguhnya tapak suci ini kan inklusif, siapapun boleh kan begitu. Bagaimana Pak Ustadz Didi menggambarkan meskipun berasaskan Islam, tapi tapak suci bisa kok untuk semua orang gitu. Ya, benar. Jadi tidak hanya warga muslim saja. Ya. Tapak suci bisa diikuti oleh warga yang lain. Kemudian bisa untuk berbagai komunitas. Bahkan sekarang ini kalau kecenderungan kota-kota itu senang dengan komunitas bersepeda. Sepeda. Sepeda ini silat ini sebagai buah pilihan yang lain untuk dia gemeri. Sebagai seorang pesilat tentu hatinya itu dengan kasus seperti ini, hatinya itu selalu rindu akan bagaimana latihan secara massal dan sebagainya bersama-sama itu bersama. Nah, itulah dari komunitas, contoh satu komunitas yang ada itu di Eropa barangkali, kalau di Jerman dan sebagainya Pak, itu pesertanya bukan non muslim, pesertanya adalah non muslim, dan yang lain welcome saja, karena yang dicari adalah keilmuan silatnya itu. Keilmuan silatnya. Cuman hanya kalau sampai pada kader dan pendekar, tentu ada pilihan-pilihan yang lain yang tentu sudah diatur oleh pimpinan pusat. Baik. Jadi sesungguhnya pemirsa, ya kita tahu bersama bahwa tapak suci adalah salah ortom di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Untuk sampai ke jenjang pimpinan tentu hal yang berbeda begitu ya dengan sekedar berolahraga. Ya. Pak Afnan, beberapa waktu yang lalu ini sebuah sejarah ya bahwa tapak suci menyelenggarakan kejurdun ya, kejuaraan dunia. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa tapak suci ada di mana-mana. Jadi kalau kejuaraan dunia, pesertanya tentu saja dari seluruh dunia ya. Bagaimana gambaran kemarin kejurdun itu? Ya, alhamdulillah kejuaraan dunia kemarin itu diikuti 845 peserta dari 14 negara. 14 negara ya. Sebenarnya kita berada di 18 negara. Tapi yang ngirim utusan hanya 14 negara. Dari 34 provinsi. Kemudian ada berapa pimda itu ya? 132 kalau nggak salah. 132 ya. Alhamdulillah berjalan lancar kemarin, dan itu menunjukkan bahwa tapak suci itu juga disukai di luar negeri, termasuk di Taiwan. Di Taiwan itu yang terkenal kan kungfu. Kungfu kita tahunya ya, gitu. Cina daratan ya. Kalau nggak wushu gitu. Awal-awalnya memang kalau di Taiwan itu para pelajar itu dan TKI tenaga kerja Indonesia. Tapi akhir-akhir ini mulai ada perkembangan yang bagus, karena penduduk lokal sudah mulai senang pencak silat. Nah, ini tanda-tanda bagus ini. Ya, jadi alhamdulillah sekali. Kemarin Mesir juga perkembangannya bagus sekali. Mesir itu, Yordan juga bagus. Oh, di dunia Arab. Yordan itu anak-anak kecil itu sudah pada latihan pencak silat tapak suci. Karena yang sesuai dengan mereka dianggap ya tapak suci itu. Tapak suci yang memakai ritual agama gitu ya. Itu tapak suci di Yordania. Nah, yang terakhir yang di Lebanon yang dibuka itu. Lebanon itu dubesnya langsung ya menghubungi saya, dan pelatihnya adalah tentara dari kontingen Garuda. Konga ya. Ya, yang jadi
yang jadi pasukan perdamaian di sana. Pasukan perdamaian di sana. Nah ini alhamdulillah sekali perkembangan kita sudah sangat bagus. Dan kira-kira makanya kita sedang melakukan pendataan. Sebenarnya konkret jumlah anggota itu berapa? Jumlah siswa itu berapa? Gitu. Jumlah pendekarnya berapa? Karena selama ini kita hanya mengira-ira jumlah seluruh anggota Tapak Suci itu 2 jutaan gitu. Tapi ini baru kira-kira, bisa lebih bisa kurang. Oleh karena itu kita ini sedang melakukan pendataan dan melibatkan seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Baik Mas Ahmad. Saya tambahkan Pak inklusifnya tadi. Di selain berbeda. Baik Ustaz Didi. Saya kira nanti inklusif kita akan bongkar lagi, tapi pemirsa TV-mu semakin menarik itu. Sudah ada 3 pendekar bersama kita. Akan banyak hal yang lagi kita gali tentang Tapak Suci ini. Namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Coffee Talk on TV, masih bersama para pendekar Tapak Suci kita, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi yang sempat terputus tadi dengan Ustaz Didi tentang inklusivitas Tapak Suci. Jadi meskipun disebutkan bahwa berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, berjiwa persaudaraan, itu siapapun bisa. Bahkan ternyata terbukti tadi yang disampaikan Pak Afnan bahwa ada 18 negara ya yang kemudian mengirimkan 14 negara dalam kejuaraan dunia ini. Ustaz Didi, tentang inklusivitas Tapak Suci. Jadi alhamdulillah, karena salah satu ikrar dalam Tapak Suci mencari perdamaian dan kasih sayang serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. Itu menjiwai seluruh kader, menjauhi perselisihan ya. Menjauhi perselisihan. Jadi kita dimanapun insya Allah Tapak Suci menyebar perdamaian. Kita bisa diterima di komunitas manapun, salah satunya di tingkat mahasiswa di UKM kampus-kampus negeri, itu sudah ada Tapak Sucinya. Bisa dicek di Erlangga, bisa dicek di kampus-kampus yang lain yang negeri itu ada Tapak Sucinya secara resmi. Itu menunjukkan bahwa Tapak Suci diterima secara inklusif dimanapun. Itu di kampus, kan di masyarakat, saudara-saudara kita lain yang ormas lain pun menerima akan kehadiran Tapak Suci. Bahkan murid-murid saya juga ada yang di luar Muhammadiyah, itu yang bisa menerobos ya Tapak Suci, karena mencari itu perdamaian tadi. Bahwa Tapak Suci seperti halnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang siswanya dari berbagai golongan begitu, bahkan tidak hanya Islam saja, berbagai umat, berbagai warga di Kupang, di Papua gitu, banyak sekali siswa-siswa perguruan tinggi atau amal usaha pendidikan kita yang non Muslim gitu. Demikian juga Tapak Suci begitu ya. Baik. Mas Iqbal, saya pernah nonton video tentang pendekar kita yang di Jerman ini, Joko Suseno. Sayang sekali beliau tidak bisa bergabung sore hari ini. Beliau menyampaikan bahwa Tapak Suci juga menjadi sebuah wahana untuk mengenalkan Indonesia. Karena hitungannya, saya dulu pernah belajar karate ini, Pak. Silat juga pernah gitu. Jadi kalau karate hitungannya hitungan Jepang, is, ni, san, shin gitu. Demikian juga pendekar Joko mengatakan bahwa Tapak Suci ini juga menjadi duta bagi Indonesia di luar negeri. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Iya betul, benar sekali sih Mas. Soalnya saya juga pernah ketemu sama beliau Pak Joko Suseno waktu saya kejuaraan di Belgia. Beliau kan ngelatih di Jerman, nggak salah. Itu anak-anak bule itu ngitung bahasa Indonesia udah 1, 2, 3 gitu. Dan mereka mungkin tahu gerakan kalau di Tapak Suci kan mukul itu namanya katak lempar tubuh. Itu kan nama-nama hewan dari Indonesia. Mereka tahu belitan, tangkai mawar. Itu bahasa-bahasa Indonesia. Jadi secara nggak langsung Tapak Suci mengenalkan budaya atau ini Indonesia kepada warga-warga asing di luar sana gitu. Baik. Jadi sesungguhnya Tapak Suci, pencaksilat dalam hal ini wabil khusus Tapak Suci itu menjadi duta Indonesia sesungguhnya di luar negeri. Pak Afnan, bagaimana kalau melihat hal tersebut, sesungguhnya ini menarik bagi Kementerian Pendidikan misalnya, bagaimana agar
dulu saya waktu kecil itu memang di SD itu diajari silat Pak gitu. Ya. Itu bisa menjadi, karena memang tadi heritage kita sebuah warisan budaya kita. Bagaimana mungkin tapak suci bisa melihat ini bisa masuk ke kurikulum, nggak kurikulum lah mungkin di pendidikan nasional untuk bisa menjadi salah satu olahraga yang nggak wajib barangkali tapi pilihan yang utama di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini. Iya, jadi memang pernah kita ditawari oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu bahwa tapak suci bukan pencak silat loh ini. Tapak suci itu menjadi mata pelajaran ekstrakurikuler untuk di SMK, sekolah menengah ke atas, kejuruan seluruh Indonesia gitu. Yang negeri terutama. Nah, tapi memang kita sedang melihat potensi tenaga pengajar kita, pelatih kita itu mencukupi enggak? Nah, ketika kita survei memang ya karena kondisi tiap daerah beda-beda ya. Jadi ada yang sudah siap, ada yang belum. Akhirnya ya sampai sekarang belum kita penuhi. Saya tidak mau kalau kemudian kita sudah bilang ya gitu, kerjasama dengan kementerian, tiba-tiba di tengah jalan ternyata pelatih kita nggak ada, nggak bagus itu. Menurut saya ya. Walaupun kalau organisasi lain nekat gitu, saya nggak mau. Tidak, gitu ya. Nggak mau. Karena kalau harus berhitung gitu ya. Ya harus berhitung. Karena ini saya tetap menjaga marwah, marwah tapak suci. Nah, yang kedua perhatian pemerintah terutama untuk pengembangan kebudayaan pencak silat itu menurut saya masih kurang ya, masih kurang sehingga ya selama ini kita mandiri, kebanyakan untuk pendanaan dari kita sendiri, iuran anggota gitu, dari sponsor gitu, tapi dari pemerintah nggak ada, bantuan rutin nggak ada, bantuan yang lain nggak ada. Pernah kita kerjasama dengan Kementerian Pemuda Olahraga gitu. Oke, pas sekali sesungguhnya. Tapi ya pas event-event aja, pas kejuaraan dunia, kejuaraan nasional. Selain itu pembinaannya nggak ada. Nggak ada gitu ya. Ya masih kurang, perlu lebih ditingkatkan lagi ya. Betul, padahal kita untuk masyarakat ya itu butuh itu. Jadi melihat kondisi masyarakat seperti saat ini itu butuh dukungan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Afnan. Ustadz Didi, tadi Ustadz Pak Afnan sudah menyampaikan bahwa kita harus berhitung nih para pendekar, para pelatih yang mampu melatih untuk sekolah-sekolah ini. Sebagai seorang pendekar, misalnya ada sih persaudaraan atau organisasi para pendekar selain tapak sucinya itu sendiri ya. Apakah ada, kalau dipelajarkan ikatan pelajar Muhammadiyah ada kan gitu ya, atau ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kalau di para pendekar ini apakah ada semacam perkumpulan atau apa mungkin sehingga dari sana bisa tahu sekarang ini para pendekar ini ada sekian atau sosok yang punya license untuk melatih itu sekian. Jadi dalam tapak suci ini yang bisa berkembang adalah nilai silaturahim antara kader dan pendekar itu. Jadi silaturahim itu kita tahu berapa pendekar ada di daerah itu, berapa kader yang aktif dan sebagainya, saling mengunjungi kekurangannya apa. Jadi menarik dari sampai yang Pak Afnan sampaikan tadi, kalau tapak suci ini sifatnya mandiri. Dari mandiri ini terus bisa bergerak. Apa yang ada terjadi tapak suci ini? Karena apa? Menurut saya karena jiwa tapak suci itu jiwa karena mencari ridha Allah itu. Kalau hatinya sudah diisi Allah, dia akan bisa bergerak tanpa ada bunga-bunga yang lain gitu. Ada hepeng atau tidak jalan terus. Terus ya? Itu yang menjalani tapak suci dari 57 tahun itu tetap eksis berdiri, sementara yang lain-lain tumbang. Dan di pandemi ini pun kita berharap keikhlasan ini membuktikan bahwa tapak suci itu tetap tidak akan tertumbangkan oleh corona dan sebagainya. Baik, menarik sekali ya, bahwa silaturahim, persaudaraan, kemudian jiwa gitu kan, iman yang merakar di dada itu merupakan sebuah pemicu atau penggerak di tapak suci ini. Nah, Mas Iqbal, sebagai seorang generasi muda ini ya, karena di antara kita Mas Iqbal paling muda ini. Baik, bagaimana Mas Iqbal melihat ketertarikan anak muda ini terhadap pencak silat? Kenapa saya tanyakan begitu? Karena kita terkadang silau dengan budaya-budaya berasal dari luar begitu ya. Padahal sesungguhnya kita melihat bagaimana budaya kita sendiri, salah satunya adalah pencak silat, begitu luar biasa. Bagaimana Mas Iqbal melihat generasi muda kita dengan pencak silat ini?
Iya, sebelumnya saya juga ngerasain kok pencak silat ini nggak terlalu menarik gitu di kalangan anak-anak muda. Kayaknya segelintir orang aja yang mau ikut pencak silat. Mungkin kebanyakan pikiran orang tuanya karena pencak silat itu nggak bisa menghidupi atau kedepannya nggak ada masa depan lah. Rata-rata nggak menghasilkan uang lah gitu ya. Para orang tua itu mikirnya gitu, Mas. Nah, tapi setelah Asian Games itu kan terbukti, Mas, banyak bintang-bintang muda, atlet-atlet berprestasi dengan bonus yang segitu besar, dengan apresiasi pemerintah yang besar. Nah, itu juga mungkin peluang buat adik-adik yang lain, atau itu bisa lihat kita, oh ternyata dengan pencak silat kita bisa hidup kok, maksudnya kita bisa menghasilkan, kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara gitu. Sebelum-sebelumnya kan nggak pernah terekspos juga mungkin, Mas, karena ya mungkin ya gitu pandangan orang tua terhadap pencak silat ya, pencak silat belum bisa menghasilkan buat belum terlalu bagus juga untuk masa depan anak gimana. Dan sekarang saya lagi giat-giatnya buat ngajak anak-anak muda di daerah saya ataupun di tempat-tempat saya untuk ayo ikut pencak silat. Siapa bilang pencak silat nggak bisa ngasilin, siapa bilang pencak silat nggak bisa buat masa depan kalian, bisa. Saya buktinya dan saya contohnya gitu. Oke, Mas Iqbal, pertanyaan lanjutan. Apa pengaruh dari Iko Uwais, Yayan Ruhian gitu kan, Cecep itu, nah itu kan para pendekar pencak silat tentu saja. Ya kalau dibilang terkait dengan uang, nah itu mereka buktinya. Apakah ada pengaruh kira-kira sosok Iko Uwais dan teman-teman? Pengaruh, Mas. Pengaruh dengan munculnya nama-nama kayak Cecep, terus Bang Iko, terus Bang yang lain-lain untuk di dunia persilatan. Jadi mereka jadi tertarik. Ternyata dengan kita belajar pencak silat, mereka aja bisa main film dengan gerakan-gerakan silat yang bagus gitu kan. Dan mereka aja bisa go internasional dengan gerakan-gerakan pencak silat. Kita mungkin mereka jadi, saya aja waktu keluar film The Red, keren nih, silat bisa dibuat koreografinya sampai kayak gini tuh, berarti silat emang udah cocok untuk mendunia. Yang memang harapan saya ya silat bisa road to Olimpik ke depannya gitu. Baik. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semakin menarik diskusi kita. Yang sayang sekali tentu saja ada batasan waktu, namun masih ada satu sesi di akhir dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Coffee Talk on TV bersama MCCC dan TVmu yang didukung oleh Laisismu. Masih bersama para pendekar tapak suci. Pemirsa, kalau Anda membaca sejarah, maka Anda akan menemukan bahwa ketua pertama tapak suci itu adalah Jarnawi Hadikusumo. Dan saat ini ketua umum pimpinan pusat tapak suci juga ada Hadikusumo di belakangnya, Afnan Hadikusumo. Mas Afnan, melihat sejarah itu kok ini ya. Kalau ini kembali ke Jogja, ini kembali ke Kauman, mungkin bisa sampaikan sekilas sejarah tentang tapak suci yang dari berbagai aliran kemudian menjadi satu itu dari Kauman. Iya, jadi memang kalau kita merunut sejarahnya itu asik ya. Tapak suci itu kan terdiri dari gabungan dari tiga perguruan ya, yang waktu itu berkembang di Kauman. Satu Cikauman, kemudian Seranoman, yang ketiga Badai Selatan. Nah, mereka itu tadinya tidak akur, tapi kemudian karena ikatan Muhammadiyah itulah kemudian mereka bisa berkumpul jadi satu. Nah, yang menarik itu adalah ketika mereka bergabung jadi satu, kemudian berkembang keluar, ini perguruan pencak silatnya jadi besar. Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri itu kira-kira kok itu hanya menjadi perguruan silat kampung gitu ya, kelas kampung, nggak kelas dunia. Ini kelas dunia. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika kita itu tercerai-berai, itu ya kecil. Tapi ketika kita bersatu dengan potensi kekuatan yang besar, itu akhirnya menjadi sangat besar. Nah, orang luar itu istilahnya big thing start small act now, gitu ya. Berpikir besar, dimulai dari hal yang kecil, lakukan sekarang juga. Itu yang mungkin
waktu itu senior itu nggak berpikir ke situ, tapi mereka melakukan. Nah, mereka melakukan itu. Nah, yang kedua, saya sangat dengan para senior waktu itu. Jadi ketika mereka belum melebur jadi tapak suci itu, belum melebur ke Muhammadiyah, itu ajaran pencak silatnya itu ya hampir sama dengan yang dulu-dulu yang itu. lain gitu ya. Jadi tidak hanya jurus-jurus, tetapi diisi. Ada tenaga dalamnya mungkin. Ada gitu tenaga ya. dalamnya. Ya. Dibacok tidak apa-apa. Gitu ya. Kebal lah ya. Kebal. Nah, kalau zaman sekarang juga banyak ilmu kebal, tapi begitu lihat amplop nggak jadi nggak kebal hukum sekarang. Nah, baik. Saya melihat bahwa keberanian mereka untuk melepaskan ilmu-ilmu tenaga dalam itu luar biasa. Karena apa? Persaingan antar perguruan pada waktu itu ya di sebuah bidang tajdid itu juga ya. Berarti kalau di ini tajdid di pencak silat berarti ya. Sudah tidak sakti istilahnya begitu kan. Oke. Oh, bisanya hanya fisik, tapi ternyata enggak juga. Jadi begitu konsentrasinya hanya ke bidang fisik, itu ternyata lebih ampuh. Oke. Kalau yang non fisiknya itu kita la haula wala quwata illa billah itu. Nah, itulah ya Pak yang menurut saya ya hikmah yang luar biasa yang sekarang ini kita warisi. Baik. Ustadz Didi tadi Pak Ketum sudah menyampaikan bahwa salah satu khas di tapak suci itu melepaskan sesuatu yang dulu pada saatnya itu menjadi sebuah kembang-kembang ya, pengen pencak silat itu karena pengen itu, tapi kemudian pencak silat berani mengeliminir itu dan hanya kepada Allah, ruhul jihad itu kemudian ditanamkan di jiwa-jiwa para pendekar tapak suci. Bagaimana pendapat Ustadz Didi? Ya, ini tidak lepas dari nama itu sendiri. Nama itu menginspirasi. Jadi perguruan ini dinamakan tapak suci. Tapak suci ini kalau bagi saya, menurut saya adalah komunitas lebah. Komunitas lebah. Lebah itu selalu hinggap dimanapun dia berada, selalu tempat-tempat yang baik, memberi sesuatu yang baik, sebuah madu. Oleh karena itu, semua kader dan pendekar tapak suci dan siapapun yang bergelut di tapak suci, dia akan berharap dirinya akan bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Tetapi yang jelas adalah bahwa tapak suci kok bisa berkembang karena keikhlasan tadi. Karena bagi saya, mereka jiwa-jiwa yang ikhlas itu dan tidak ada rasa takut karena jiwa kemukminannya itu. Kemukminannya ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Baik. Mas Iqbal, kita sudah ada di penghujung acara. Kita mintakan closing statementnya dari seorang pendekar tapak suci yang juga atlet peraih emas Asian Games 2018. 2 menit saja barangkali Mas Iqbal. Iya, saya berharap mungkin ada anak generasi sekarang lebih mencintai lagi budaya mereka sendiri, lebih mau untuk mencoba belajar pencak silat dan mengembangkan pencak silat, dan harapan saya yang terakhir semoga tapak suci terus jaya dan maju dan semakin besar. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih. Pak Didi, Ustaz Didi, mohon closing statementnya. Ya. 2 menit barangkali. Jadi kepada seluruh kader dan pendekar dan penggerak tapak suci dan siapapun kita berada di dalam tengah pandemi seperti ini, Allah menyampaikan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A innama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, maka kematian itu akan menjumpaimu, meskipun engkau berada dalam benteng yang kokoh. Meskipun kita pakai masker seperti ini, tidak menjamin keselamatan kita. Oleh karena itu, ikhtiar tetap dilaksanakan. Tetapi yang lebih penting adalah mindset kita berpikir husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sehat, tapak suci akan jaya dimanapun kita berada, bergerak karena yang pantas ditakuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ini Pak Ketum, mohon kalam akhir pada kesempatan kali ini. Ya, saya minta kepada seluruh kader tapak suci gunakan tapak suci sebagai alat untuk waya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sebagai alat untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Tujuannya hanya satu, keridhaan dari Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih
Pak Afnan, Pak Muhammad Baryadi dan Iqbal atas waktunya ya, meluangkan waktu untuk berbincang tentang tapak suci, apa itu tapak suci, bagaimana perkembangan tapak suci sampai dengan detik ini. Tentu kita sangat berbangga bahwa ternyata tapak suci sudah berada di 18 negara, terbukti pada kemarin mereka hadir dalam kejuaraan dunia. Dan bagi Muhammadiyah, tapak suci tidak sekedar menjadi sebuah gerakan-gerakan saja, tapi menjadi sebuah wadah untuk melakukan kaderisasi. Ada banyak kader-kader yang muncul dari perguruan silat ini. Semoga ke depan tapak suci akan tetap menjadi sebuah lembaga yang menjadi wadah munculnya kader-kader hebat di kemudian hari, karena kader ini selain kuat secara fisik tapi juga kuat secara mental. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Saya Dede Hari Sumarno yang membawakan acara pada sore ini undur diri, dan kita akan ketemu pada waktu yang akan datang. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.